kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apakah yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Baiklah. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kamu tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang kegenjatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Vikana dan Khairul, kalian segera pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan pesan ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kemerdekaan dari Jepang. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang, dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kekuasaan di negeri ini. Mengapa harus menunggu, sedangkan rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini? Jepang merupakan masa yang silam. Belum lagi kita harus mengawasi Belanda yang ingin menguasai negara ini. Kalau kalian tidak percaya dengan saya, untuk apa kalian datang ke Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan sudah kalah dalam perang suci ini. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan. Tetapi semakin kita cepat memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang sudah dialami oleh bangsa kita selama ini. Inilah waktu yang sudah kita tunggu-tunggu selama ini, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semua ini dengan matang, agar supaya tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan para muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua setuju. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal kemerdekaan proklamasi. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk.
Untuk apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke tempat perasingan. Berasingan. Apa yang dimaksudkan? Kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman antara rakyat dan Jepang. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut ikut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak! Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baik, kalau begitu naiklah. Nah, jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan keadaan kami, Bung. Ini semua demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah pada saat itu sudah kami beritahu kepada kalian bahwa pembahasan tentang kemerdekaan akan kami bahas pada sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat untuk dimerdekakan oleh Jepang. Mengapa menunggu sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air kita sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara sekalian, kita bisa membicarakan ini dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan kalian berdua masalah proklamasi kemerdekaan ini, tetapi apa yang kita pertimbangkan belum matang. Saya percaya kita dapat memanfaatkan situasi ini. Apa yang mereka katakan ada benarnya dan saya mendukung itu. Tapi apakah kita bisa? Apakah kita mungkin bisa melakukan semua hal ini? Tentu mungkin, Bung, asalkan kita menemukan jalan keluarnya. Lagi pula pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi agar para Jepang tidak dapat mencegah kita melakukan proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Benar, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami berdua setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan dari negara Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakan esok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung, tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Selamat malam. Ada apa, Bung?
mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Warwira. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memangnya kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Oh benar nak, bagaimana ini Bung? Adakah dari kalian semua ini yang mempunyai pendapat untuk menjelaskan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani deklarasinya? Kita tidak boleh mengikuti negara lain. Kita harus berbeda dari negara lain. Lalu bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul yang menandatangani teks cukup 2 orang, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi itu. Jagalah baik-baik teks ini. Baik Bung. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Ibu telah menemani saya yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasi kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan pengibaran bendera yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyiapkannya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus, Sang Saka. Dan benderanya merah putih. Dan menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana. Menyusun pidato yang nanti akan Bapak bicarakan. Au. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh kedua anak didik saya untuk mengibarkan bendera merah putih. Latif dan Suhud. Hei kalian, tolong jaga bendera merah putih ini dengan baik. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera merah putih ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya
Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun, menyusun kekuatan untuk menganggapi cita-cita yang bebas dari penjajahan bangsa ini. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan pemusyawaratan itu seia-ia berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan bulatan tekad ini. Dengarkan proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini persiapan kita menuju kemerdekaan. Kita lagi museum Juang Taruna. Hai. Say hi dong. Indonesia, merdeka. Di sumur di Jangan ketawa. Cang Cinmen, Cang Micin. Taruh. Jang Cimen. 1, 2,